Izin para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya awali majelis kita di kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona biimani bil qada'i khairihi aw syarrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wahayikum, saya ucapkan ucapan salam, sapa, sayang dan cinta karena Allah untuk seluruh para bunda di majelis ini dengan ucapan ahli surga. Wahayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang segala kita niatkan, segala apa yang telah kita korbankan, segala apa yang telah kita lakukan di kesempatan sore hari ini untuk bisa bermajelis, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, bisa menikmati sajian-sajian anugerah dari Allah. Semoga semuanya tercatat dan ternilai menjadi nilai ibadah dalam kehidupan kita. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis kita dengan sebuah doa, karena salah satu prasyarat amal ibadah kita dinilai sebagai amal ibadah yang mendapatkan ridha Allah adalah kita awali dengan sebuah doa. Monggo dipilih, enaknya kita mengawali dengan doa apa, bunda? A. Subhanaka la ilma lana. B. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Doa apa tadi, bunda? Doa makan, ya. Atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Enaknya diawali dengan doa yang mana, bunda? Monggo bunda pilih. Yang pertama, subhanaka la ilma lana, atau Allahumma barik lana fima rozaqtana. Karena di depan bunda kan sudah ada minuman itu ya. Nanti sambil majelis kemudian minum. Atau yang bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sambil kajian nanti agak-agak gitu, bunda. Insyaallah bunda memilih yang A. Ya, inilah sebuah pilihan, bunda. Sebuah pilihan. Karena tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah menikmati pilihannya. Baik, mungkin di antara bunda sudah hafal surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Namun untuk menautkan hati kita masing-masing, di antara kita mohon diikuti, bunda, mohon diikuti, kita berdoa bersama-sama. Semoga majelis ini penuh dengan kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang kita baca ada di surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati pilihannya. Saya awali dengan kata menikmati. Bunda lebih suka milih nikmat apa enak? Nikmat. Kenapa? Karena yang enak belum tentu bisa dinikmati. Tapi kalau sudah nikmat,
insya Allah pasti enak. Ini enak apa nikmat Bunda? Ini enak, tapi belum tentu bisa saya nikmati. Kenapa? Karena saya tugasnya tausiah, bukan minum Bunda ya. Jadi saya yang ini enak, tapi nggak bisa saya nikmati. Kenapa? Alasan kedua, kalau ingin menikmati sesuatu berarti harus ada yang kita lakukan. Ini enak, tapi nggak bisa saya nikmati. Saya baru bisa menikmati kalau ini dulu saya lepas, lalu kemudian saya coblos, lalu saya minum, baru saya akan bisa merasakan nikmat. Karena nggak ada kata nikmat itu tanpa sebuah perbuatan dan pekerjaan, dan tanpa sebuah ikhtiar. Maka kalau ingin menikmati sesuatu, maka kita harus berikhtiar. Izin saya minum dulu ya Bunda ya. Mohon maaf saya tidak siap di sini. Para Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati pilihannya. Begini. Bunda buka terlebih dahulu surat yang ke-28 ayat yang ke-68. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat yang ke-68. Surat ke-28 ayat yang ke-68. Sudah ketemu Bunda? Sampun. Gimana terjemahannya? Monggo bisa dibantu membacakan terjemahannya saja Bunda. Ayat 68. Dan ini ya Ustaz ya. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya Bunda, surat yang ke-28 Al-Qasas ayat yang ke-68 Allah menyampaikan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilihkan. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilihkan. Bahkan ditegaskan di situ Bunda, apa? Wa ma, dan tidaklah kamu memiliki sebuah pilihan. Jadi yang pertama disampaikan sebagai pembuka tema menikmati pilihannya di sini, harus kita yakini segala sesuatu dalam kehidupan kita memiliki kelemahan, kita memiliki ketidakmampuan untuk bisa memilih. Karena ada satu kondisi yang dibuat sama Allah, kita nggak punya pilihan. Jelas-jelas tadi disampaikan maka nalahumul khiyarah, kamu nggak punya pilihan. Contoh Bunda, wilayah mana yang kita nggak punya pilihan? Monggo, kalau menurut Bunda wilayah mana? Saya sebut yang pertama. Wilayah yang pertama adalah wilayah cuaca. Nih tadi cuaca, hujan. Pertanyaannya, kita bisa milih cuaca nggak? Atau kita bisa mengendalikan cuaca nggak? Atau kita bisa merubah cuaca apa nggak? Nggak bisa. Lalu bagaimana dengan Mbak yang di remote itu loh Bunda? Masih ingat nggak Bunda? Mbak Rara yang di Mandalika di NTB itu yang rame viral. Hujan itu loh Bunda. Ya, katanya dia bisa mengendalikan hujan. Padahal hujan itu kita nggak punya pilihan. Berarti kalau kita nggak punya pilihan, kita nggak bisa ngatur hujan. Karena yang bisa ngatur hujan hanya Allah. Kita nggak punya pilihan di wilayah cuaca. Makanya kalau di televisi, kalau ada sebuah tulisan titik cuaca,
Titik-titik isinya apa bunda? Perakiraan. Perakiraan. Nggak ada kepastian cuaca. Kenapa? Karena wilayah yang tidak bisa kita pilih, satu diantaranya adalah cuaca. Kita nggak bisa milih bunda. Contoh yang lain mungkin diantara bunda ada yang bisa menyampaikan hal apa yang kita nggak punya pilihan, sudah manut sama Allah. Meninggal itu Waktu meninggal, benar. Ada lagi bunda? Ada lagi? Kalau gampangnya jawabannya apa bunda? Takdir gitu bunda ya. Supaya takdirnya Allah sudah manut saja. Coba bunda buka surat yang ke-31. Ini kita menjawab pilihan Allah itu apa saja yang kita nggak punya pilihan di situ. Surat yang ke-31 surat Luqman. Surat ke-31 surat Luqman, ayat yang paling belakang, ayat yang ke-34. Kalau bunda sudah ada yang menemukan, monggo mungkin bisa dibantu membacakan terjemahannya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi selama yang akan mati. Sebelum Allah pernah mengetahui sesuatu. Ya, coba bunda perhatikan yang ada membawa mushaf. Di situ disebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah urusan-urusan hari kebangkitan. Di mana disebutkan ada 4 urusan yang hanya Allah yang tahu dan bisa mengendalikan itu, dan kita nggak punya pilihan sama sekali dari 4 hal ini sama sekali. 1. Wa yunazilul ghais, cuaca tadi sudah kita jelaskan di depan. Cuaca kita nggak bisa memilah-memilih. Berarti kalau Mbak Rara mengaku bisa merubah cuaca, berarti yang benar mana bunda? Dalil apa Mbak Rara? Ya dalil berarti ya. Kita nggak usah percaya sama Mbak Rara yang punya remote langit katanya gitu ya. Yang kedua di situ disebutkan apa bunda? Wa ya'lamu ma fil arham. Arham di sini rahim. Hanya Allah yang tahu yang di rahim. Berarti yang dimaksud anak. Bunda yang tentunya sudah memiliki keturunan dan pernah hamil, bisa memilih anak nggak bunda? Enggak. Orang tua itu nggak bisa memilih anak, dan menariknya anak juga nggak bisa memilih orang tua. Kata orang tua, ya Allah pingin punya anak laki-laki, lahir kok perempuan. Sama halnya anak juga pingin sama milih orang tua, nggak akan bisa. Ya Allah aku pingin ruhku ditiupkan ke calon orang tuaku yang kaya raya, nggak bisa milih. Karena status anak adalah pilihan Allah. Kita nggak punya sama sekali pilihan dengan anak kita. Nanti saya agak panjang di wilayah ini bunda. Saya lanjutkan. Anak bukan pilihan kita, cuaca bukan pilihan kita. Secanggih-canggihnya nanti kita tetap nggak akan pernah bisa menabrak 2 ini. Kita lanjutkan kemudian. Yang ketiga, apa di situ bunda? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu nggak akan tahu apa yang akan kamu lakukan besok. Kita hanya bisa merencanakan, tapi memastikan tidak bisa. Saya besok mau ke sana, mungkin bisa, tapi bisa jadi nanti Allah punya takdir yang lain, yang akhirnya kita nggak kesampaian melakukan hal itu. Dan yang menariknya yang keempat bunda, apa di situ bunda? Tentang kematian, yang tadi bunda sampaikan. Yang kita tidak memiliki kemampuan memilih adalah tentang ajal. Dan menariknya bunda, di ayat itu tidak hanya berbicara ajal, tapi lokasinya. Kalau kita berbicara ajal di Al-Quran, itu biasanya kan tentang
waktunya. Kalau enggak boleh maju, mundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktu ajal, mati, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Tapi berbicara waktu, di situ berbicara lokasi. Loh kok bisa lokasi? Karena lokasi lebih tegas dari waktu, Bunda. Contoh gini, lokasi lebih tegas dari waktu. Bunda, ada orang yang meninggal, misal nih, meninggal waktu yang paling baik, kira-kira waktu mana, Bunda? Sepertiga malam misalnya lah, waktu sepertiga malam hari Jumat. Bunda yang menemukan ada orang meninggal hari Jumat sepertiga malam, berpikirnya husnuzon atau suuzon? Husnuzon, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Waktu. Tapi sekarang kita berbicara lokasi. Ada orang meninggal jam 2 dini hari, sepertiga malam, hari Jumat, tapi lokasinya yang lampunya nyala mati itu loh, Bunda. Bunda tahu lampu nyala mati? Lampu disco. Nggak usah saya tambah tik. lampu nyala mati. Meninggalnya hari Jumat jam 2 malam. Di situ lokasinya. Kita prasangkanya apa, Bunda? Su'ul khotimah. Maka ternyata untuk masalah kematian kita itu diminta siap oleh para ulama. Bukan hanya masalah waktu kita itu siap, tapi kita itu siap di mana lokasi kita akan meninggal. Maka akhirnya anjuran salah satu di antara beberapa ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, boleh kita berharap meninggal di sebuah lokasi tempat. Contoh, ya Allah aku meninggal nanti berharap bisa meninggal di kota Madinah, di kota Mekah, di masjid. Nyebut lokasi, bukan hanya berbicara waktu. Tapi kembali lagi, ini kita hanya bisa berharap, tapi tidak bisa memastikan, karena hanya pilihan Allah di mana lokasi kita meninggal. Bunda, lokasinya di mana kalau mau meninggal? Sudah ada ngobrol-ngobrol, Bunda? Sekali-kali kalau panjenengan punya anak, saya menyarankan monggo Bunda diajak ngobrol anaknya tentang kematian. Kita mungkin takut berbicara kematian karena kita menganggap obrolan itu adalah omongan. Omongan itu adalah doa. Misal nih kita buka omongan sama anak, nah gimana kalau ibu besok meninggal? Lah kita akhirnya ikut ketakutan karena omongan adalah doa. Nah, nanti kalau kedaden besok meninggal gimana? Kan kita biasanya takut di hal itu. Tapi kalau kita coba praktekkan sering, Bunda, maka nanti akan nikmat. Kenapa? Kita akan merasakan obrolan-obrolan yang tidak biasa. Saya sudah mempraktekkan hal ini, baik untuk anak saya ataukah untuk istri saya. Ya, kalimatnya umum. Kalau ayah besok meninggal, kalau saya ke istri saya sudah besok meninggal, bagaimana itu ada kenikmatan tersendiri, Bunda. Tapi bukan ini di pembahasan kita. Nah, dari 4 hal ini, cuaca. Yang kedua apa, Bunda? Anak. Yang ketiga, kayak kegiatan besok. Dan keempat, kematian. Di mana 4 ini semuanya adalah hal-hal yang agak unik. Semuanya ini pilihan Allah, kita nggak bisa memilih. Tapi yang menariknya, yang pertama itu wilayah yang kita tidak tahu, ghaib. Gimana cuaca ngaturnya Allah nggak tahu, Allah yang ngatur, ghaib wilayah kita. Wilayah yang kedua, wilayah yang ketiga, ghaib. Besok kita nggak tahu. Wilayah yang keempat, ghaib, kita nggak tahu. Yang tahu yang mana, Bunda? Dari 4 ini 1, 3, 4 ghaib. Kita nggak tahu seperti apa. Yang nggak ghaib, yang kelihatan anak, nyata, tampak, Bunda.
Sampai sekarang kita berinteraksi dengan pilihan Allah. Besok kita nggak tahu berinteraksi dengan pilihan Allah yang mana. Cuaca kita nggak tahu, mati kita nggak tahu. Tapi sampai detik ini kita berinteraksi dengan pilihan Allah yang nomor 2. Apa itu tadi Bunda? Anak. Agak unik di sini. Yang 3 benar-benar gaib, kita nggak tahu. Hanya 1 yang tampak, anak. Dan itu ada hikmahnya, dan itu ada nilainya, dan itu ada pelajarannya. Contoh begini Bunda. Bapak dan bapaknya masnya ya. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, rukun iman. Gaib apa nyata? Saya tanya, rukun iman ada Ayo, kok terjadi perbedaan pendapat di sini ya? Rukun Islam ada Alhamdulillah, fokus berarti Bunda ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam 5. Rukun Islam itu tampak semua, tampak, kelihatan. Contoh, rukun Islam yang pertama syahadat. Kalau orang bersyahadat kan harus ketemu, harus ada saksi. Kalau saksi berarti harus melihat. Sholat jamaah kelihatan, sampai haji pun kelihatan bertemu banyak orang. Kalau rukun Islam. Kalau rukun iman Bunda, nyata apa tidak nyata? Tidak nyata, gaib. Tapi coba perhatikan, dari rukun iman yang 6 ini gaib. Apakah semuanya gaib? Iya, semuanya gaib. Tapi ada yang nyata, ada informasinya. Cuma 1 yang tidak ada. Contoh, 1 sampai 5 gaib. Tapi ada informasinya. Ada sesuatu yang tampak yang sudah bisa kita pikirkan. Allah gaib, tapi ada informasinya. Asmaul. Akhirnya kan panjenengan tahu Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Al-Qadim, Ar-Razak, Al-Wahhab, Al-Muhaimin, macam-macam. Yang kedua, rukun iman yang kedua apa Bunda? Malaikat. Gaib, tapi ada informasinya. Apa itu? Punya sayap. Malaikat itu punya sayap. Surat Fatir ayat ke-1. Sayapnya 2, 3 atau 4. Nih bentar lagi tanggal 14 banyak malaikat punya sayap Bunda muncul. 14 Februari. Bawa panah gambarnya Bunda. 14 Februari. Tahu juga Bunda ya. Itu kan punya sayap, cupit. Katanya malaikat cinta. Punya sayap karena informasinya malaikat juga punya sayap. Zabur, Taurat, Injil, kitab suci yang harus kita imani. Gaib, tapi ada informasinya Al-Quran yang kita lihat, tampak. Hari kiamat, Nabi dan Rasul gaib, tapi kan panjenengan tahu bagaimana fisiknya Rasul, akhlaknya Rasul, hobinya Rasul, makanan kesukaannya, ada informasinya. Sampai yang namanya hari kiamat gaib, tapi ada informasinya. Pertanyaan saya, rukun iman seharusnya gaib, tapi ada yang nyatanya, ada yang tampaknya, ada yang informasinya. Tapi yang nomor 6 Bunda, rukun iman kepada qada dan qadar, ada informasinya Bunda. Ini aneh sendiri. Yang ini 5 ada informasinya, yang 6 nggak ada informasinya. Yang 5 ini rukun iman yang gaib tapi nyata, tampak, ada informasinya, kita baca. Yang ini sama sekali tidak ada informasinya. Kebalik dengan yang tadi surat Luqman ayat ke-34. Apa tadi? Dari 4 ini yang tidak nyata 3, yang kelihatan 1, yaitu anak. Ini ada
hikmahnya. Saya ulangi lagi, ini ada hikmahnya. Rukun iman keenam, kenapa gaib, nggak ada yang nyata, nggak ada yang tampak, nggak ada informasinya, itu ada maksudnya Bunda. Sama halnya kenapa anak ini yang hanya kelihatan, yang lainnya nggak kelihatan, kan ada maksudnya. Contoh untuk yang tidak nyata, tidak tampak takdir kita, saya ambil yang takdir dulu. Kira-kira besok siapa yang meninggal dulu Bunda? Bunda dulu apa saya dulu? Ayo, saya dulu atau Bunda dulu? Nggak tahu? Oke, kira-kira Bunda kalau pakai logika, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan nanti saling monggo-monggoan. Monggo Pak Ustadz dulu nggak apa-apa, kami ikhlas kalau Pak Ustadz duluan. Saya juga pakai perasaan, monggo Bunda duluan, saya ikhlas. Tapi kalau pakai akal Bunda, siapa dulu yang meninggal? Yang tua apa yang muda? Bukan Bunda. Kalau pakai logika saya, yang paling cepat meninggal itu yang muda. Karena pintunya lebih banyak. Kalau orang tua pintu kematiannya kan cuma 2. Kalau nggak umur, sakit. Kalau nggak umur, sakit. Tapi anak muda, pintu kematiannya itu banyak Bunda. Trek-trekan. Nah, saya nggak pernah ngelihat mbah-mbah ngetrek. Mbah-mbah ngetrek, nggak pernah saya temukan Bunda. Kakek-kakek narkoba, padahal narkoba pintu kematian. Miras, saya nggak pernah lihat mbah-mbah itu minum miras, padahal miras pintu kematian. Saya sudah 4 kali Bunda menemukan anak remaja usia belasan tahun itu meninggal gara-gara minum miras. Ternyata mirasnya miras oplosan. Pintu kematian anak muda itu enggak 2, banyak Bunda. Jadi kalau pakai logika, pakai akal, pikiran, kalau pintu kematiannya cuma 2 dengan pintu kematiannya 10, mana duluan Bunda? Yang 10 Bunda. Yang 10. Nanti saya jelaskan di sini terkait dengan anak. Maka kalau kita berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, bab-bab hal tentang anak ini, kita sangat mengkhawatirkan. Begini, saya langsung saja ke wilayah anak. Dengan saya lanjutkan dengan anak itu lebih cepat meninggalnya. Saya bertanya ke Bunda, siapa yang lebih sedih mendapati orang yang meninggal? A. Siapa yang paling sedih ya? Siapa yang paling sedih mendapati orang yang dicintai itu meninggal? A. Seorang anak mendapati bapak ibunya meninggal. B. Seorang bapak ibu yang mendapati anaknya yang meninggal. Yang mana Bunda? B. Kenapa? Bunda pasti tahu alasannya. Kenapa Bunda? Kok yang paling sakit itu meninggal itu adalah seorang orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Kira-kira kenapa Bunda? Kok Bunda menjawab B? Dan memang saya sepakat dengan itu. Karena misal nih, 2 bulan yang lalu tim dakwah saya, ibunya meninggal. Tim dakwah saya punya tim dakwah, anaknya masih muda, ibunya meninggal karena kanker, payudara. Kemudian, lah kok saya baru tahu pas saya takziah ke sana, neneknya masih hidup. Jadinya si ibu dari si mayit ini masih hidup. Lalu kemudian saya ngobrol sejenak, salah satu kalimat yang sering saya tanyakan, bagaimana perasaan seorang ibu yang mendapati anaknya meninggal lebih dulu dari ibunya tentunya. Jawaban beliau cuma singkat, saya tidak bisa menjelaskan. Yang pasti saya amat sangat sedih. Dengan kemudian beliau meneteskan. Dari beberapa kasus yang seperti ini tidak tahu alasannya. Kalau dari bunda-bunda di sini menjawab lebih sedih ibu yang mendapati anaknya meninggal, apakah alasan kita sama? Tapi alasan yang kami dapatkan adalah orang yang paling sedih itu adalah saat orang itu mendapati dia lahir dan mendapati dia meninggal. Beda dengan anak ketika orang tuanya
meninggal. Anak nggak mendapati kelahiran bapak ibunya. Dia hanya mendapati meninggalnya orang tuanya. Tapi kalau anak yang meninggal, maka orang tua ini sudah mendapati anak itu lahir dan mendapati anak itu meninggal, double. Maka yang ingin saya sampaikan, menikmati pilihannya di sini maksud saya adalah bukan yang nomor 1, bukan yang nomor 3, bukan yang nomor 4, tapi yang nomor 2. Itu tema yang ingin saya sharingkan di kesempatan sore hari ini. Baik, para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong dijawab. Bunda lebih suka punya pilihan dalam hidup ini atau nggak punya pilihan? Ya, pasti punya pilihan. Alasannya apa bunda? Ya, biasanya jawabannya itu karena kita suka memilih yang terbaik. Namanya memilih yang terbaik harus ada pembanding. Ya, maka kita lebih suka punya pilihan. Kalau cuma satu ini kita nggak punya pilihan. Tapi kalau ada 2, ada 3, ada 4, maka kita suka dengan itu karena kita pingin memilih yang terbaik. Zaman dulu sambelnya cuma 1. Zaman dulu tahun 90-an. Napa bunda? Sambel napa 90-an? Sambel kecap gampangnya. Sekarang mata. Kenapa lagi bunda? Saya nggak hafal kalau masalah sambel-sambelan ini. Korek, terasi sudah lama. Bawang, hijau. Wah macem-macem. Kenapa kok muncul banyak pilihan? Karena kita ingin memilih yang ternikmat, terbaik, ter yang lain. Oke? Sekarang saya tanya berikutnya. Kita lebih suka punya pilihan ketimbang nggak punya pilihan. Alasan kita karena ingin memilih yang terbaik. Sekarang saya tambah pilihannya. Bagaimana kalau yang kita yang kedua itu nggak punya pilihan kita? Kita nggak punya pilihan, sudah nggak punya pilihan. Tapi yang memilihkan itu Allah. Bunda lebih suka lebih suka mana? Punya pilihan atau nggak punya pilihan? Tapi yang nggak punya pilihan itu Allah yang memilihkan. Ayo. Yang mana coba? Allah yang memilihkan. Kenapa? Pilihan Allah juga terbaik. Nah, sekarang poinnya gini. Yang pertama juga yang kedua juga terbaik. Saya senang dengan ucapan bunda tadi. Di sini terbaik, kita lebih suka punya pilihan untuk memilih yang terbaik, tapi kita nggak punya pilihan, tapi Allah yang memilihkan dan itu pilihan terbaik. Cuma bedanya apa bunda? Antara terbaik kita dengan terbaiknya Allah. Bedanya apa? Yang tadi bunda jawab tadi itu pasti baik. Kalau yang ini pasti baik pilihan Allah. Pilihan kita terbaik tapi belum tentu. Contoh, bunda dulu dapat suami milih apa kepaksa bunda? Punya pilihan atau nggak punya pilihan? Ini kepeksa itu bahasa lainnya itu nggak punya pilihan bunda ya. Memilih bunda. Dulu berapa pilihannya bunda? Oh kayak bunda ini cantik dulu pasti banyak pilihannya bunda ya. Istri memilih suami biasanya pilihannya nggak punya pilihan. Aku mau punya pilihan. Saya kayak gini bunda dulu 4 bunda. Saya dulu. Iya. Sekarang 1 bunda. Ya kan harus milih cuma 1. Nggak boleh 4-4-nya. Soalnya kalau langsung 4 ya nggak mungkin mau bunda ya. Saya milih 1. Mohon maaf, suami milih istri pilihannya, istri milih suami pilihannya. Tapi belum tentu nantinya. Kenapa? Mungkin saat dipilih itu cocok, tapi setelah 5 bulan cekcok. Habis cekcok, akhirnya terputus. Bagus bahasanya bunda ini ya. Cekcok, check out. Boleh bunda ya.
Akhirnya putus bunda, suami istri ini putus. Nah menariknya suami istri ini punya anak, dan kita sepakat tadi anak adalah pilihan Allah. Apa yang terjadi? Misal nih suaminya putus karena pilihannya dia yang terbaik, kemudian tinggal punya anak, anaknya ini perempuan, anaknya mau nikah. Si anak harus minta izin menemui siapa bunda? Bapak, padahal si bapak sama istri sudah putus. Bapak sama ibunya sudah putus, anak gak putus. Kenapa bunda anak gak putus? Karena anak adalah pilihan Allah. Yang ini pilihan kita bisa putus, anak gak bisa putus apapun yang terjadi. Maaf, yang pertama kondisinya anak durhaka. Sedurhaka-durhakanya anak, senakal-nakalnya anak di luar harapan orang tua, tetap orang tua akan terhadap anak itu mengakui, karena nggak akan pernah putus bunda. True story. Do you know what is mean true story bunda? ceritanya nyata bunda. Mohon maaf, ada seorang ibu-ibu usia 57 tahun ke rumah saya. Rumah saya di Ketintang Baru bunda. Cerita, Ustadz, ini anaknya nakal bunda. Dan saya yakin mungkin di antara panjenengan punya anak yang tidak sesuai harapan, ini lebih parah pokoknya. Maka panjenengan harus bersyukur karena ini lebih parah. Ustadz, saya itu kalau berdoa Pak Ustadz itu di memean. Do you know memean? Jemuran bunda, jemuran. Memean, jemuran. Saya nanya sama ibu itu loh, berdoa kok di jemuran. Mikirnya saya ada apa di jemuran? Apa alirannya ibu ini aliran agak-agak nyeleneh? Ternyata apa? Saya berdoa di jemuran Pak Ustadz, biar enggak kehalang plafon sama genteng. Jadi langsung ke langitnya Allah, ke arsy-nya Allah. Dalam hati saya, oh iya. Ternyata doa itu pikiran beliau bisa ketutup, kehalang sama plafon sama genteng. Makanya langsung ke langit Pak Ustadz. Oh ya bunda. Yang kedua ini yang aneh. Lalu saya berdoanya gini, ya Allah, kalau engkau ambil anakku sekarang, hamba ridho. Pertanyaan saya bunda, doa ini baik apa buruk? Maksudnya salah atau benar? Salah. Saya awalnya mikir gitu bunda. Saya tanya ke ibu, loh bu kok doanya gitu? Loh jangan salah paham Pak Ustadz, maksud saya itu gini, saya tetap meninggalnya anak saya ini sesuai ketentuan Allah, bukan saya minta. Kan bahasanya kalau engkau ambil, saya kan nggak minta, ya Allah jupun sesuk, ya Allah sesuk anakku ini, ya Allah wis gergeten aku, ya Allah loro hatiku, ya Allah. Enggak, ya Allah kalau engkau ambil besok, kalau engkau ambil besok hamba ridho. Jadi saya tetap ikut ketetapan Allah kapan anak saya itu wafat Pak Ustadz. Cuma kenapa kok saya bilang besok? Bukan berharap besok meninggal. Maksudnya itu ya kalau bisa ya Allah agak-agak rodok cepet. Kenapa? Ibu ini bilang ke saya, ini baru saya ngeh, saya nyambung, saya paham bunda. Ustadz, anak saya ini besok hidup Ustadz, maksiat Ustadz. Lusa hidup, maksiat Pak Ustadz. Besok hidup lagi, maksiat Pak Ustadz. Lah kalau dia itu tiap hari maksiat, dia meninggal, nanti anak saya akan disiksa. Lah siapa orang tua yang tega kalau anaknya disiksa? Maksud saya itu undang cepet ini itu sesuai ketentuan Allah. Supaya apa? Saya nggak pingin anak saya ini meskipun senakal-nakalnya dia, tapi orang tua nggak akan ridho, nggak akan menerima melihat anaknya disiksa. Padahal ini anaknya sudah lapis-lapis kesalahan kemaksiatannya bunda. La haula wala quwata illa billah. Si ibu ini usianya 57 tahun. Anaknya usia berapa saat ini berarti bunda? 30. Sudah menikah, sudah punya anak. Tapi maksiatnya, anak laki-laki ini yang dimaksud, maksiatnya itu luar biasa. Makanya beliau itu meskipun anaknya kita sebut saja anak durhaka, tapi namanya orang tua nggak akan pernah
hilang pengakuannya. Atau kita balik, Bunda. Apa itu? Yang durhaka orang tuanya. Kejadian nyata lagi. Ada seorang anak gadis usia 20 tahun, jalan 21 main ke rumah saya. Ustadz, boleh nggak saya benci bapak saya? Loh kenapa? Mulai saya lahir, bapak langsung meninggalkan saya sama ibu saya. Mulai saat saya lahir. Lah kok sekarang bapak itu minta saya minta saya mengurus bapak. Sekarang bapak mengakui saya anaknya. Boleh nggak saya benci bapak saya? Saya jawab, terserah. Meskipun secara dalil kan nggak boleh. Ya, cuma kan yang diomongkan ini bukan kenyataan, Bunda, perasaan. Saya ulangi, Bunda. Bunda yang tahulah ilmunya ini ya, karena Bunda perempuan. Kalau perempuan sedang berucap karena sebuah sakit, itu belum tentu sebuah keyakinan, tapi perasaan. Contoh, Ibunda Aisyah pernah bertanya ini ke Rasulullah. Coba Bunda hayati pertanyaan ini. Kayaknya ini pertanyaan yang aneh. Ibunda Aisyah bertanya gini, ya Rasulullah, anta nabiyullahi haq. Ya Rasulullah, wahai suamiku, kamu ini bener nggak sih nabinya utusan Allah? Ayo Bunda. Ibunda Aisyah nanya itu ke Rasulullah, kamu ini bener nggak sih utusannya Allah? Kalau istri zaman now ke suaminya, papa, ini pak, bapak ini aslinya tenan atau bojoku? Nah, kan aneh pertanyaan itu, Bunda. Rasulullah faham, ini pertanyaan bukan keyakinan, tapi hanya ucapan karena sebuah perasaan. Kenapa? Ternyata asbabul wurud dari hadis ini adalah Ibunda Aisyah naik unta, di belakangnya adalah Sofia naik unta. Yang ini agak lambat karena barangnya banyak. Rasulullah kasihan sama Sofia, diambilkan barangnya Sofia, dipindahkan kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah rodok-rodok gak terima. Dalam bahasa lain, jealous. Kalau jealous, yang terganggu perasaannya. Nanya sama Rasulullah, anta nabiyullah, engkau ini benar-benar utusan Allah atau bukan? Jadi kalimat itu bukan keyakinan. Soalnya kalau ditanya Nabi akhir zaman siapa? Pasti Ibunda Aisyah menjawab Rasulullah. Tapi ini sebuah perasaan. Sama halnya saya ngomong sama si adik perempuan ini tadi, silahkan, terserah mbak mau benci apa tidak. Kenapa? Karena yang diomongkan perasaan. Menariknya Bunda, 2 pekan, kurang lebih 2 pekan setelahnya, si adik ini kemudian nelpon saya, Ustadz mau ke rumah. Jangan mbak, saya mau keluar, ada apa? Ya sudah Pak Ustadz, singkat saja saya mau nanya, caranya mentalkin gimana ya Pak Ustadz? Mentalkin. Loh, emang ada apa mbak? Ini saya mau ke rumahnya bapak, karena bapak posisinya sekarang sakaratul maut. Loh, 2 minggu sebelumnya dia benci dengan bapaknya, sumpah serapah Bunda. Lah kalau 2 minggu kemudian muncul informasi bapaknya sakaratul maut. Sedurhakanya orang tua, anak tetap akan menganggap orang tuanya. Kenapa? Kembali lagi, status anak nggak akan pernah putus. Mau anak yang durhaka tetap dianggap oleh si ayah atau ibu, kalaupun orang tua yang durhaka tetap akan dianggap oleh si anak, khususnya saat nanti orang tua itu pada posisi hendak meninggal, anak pasti akan muncul perasaannya. Maka di titik ini, para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertanyaan bagaimana supaya yang kita nggak punya pilihan ini, anak ini itu tetap menjadi sebuah pilihan Allah yang terbaik. Kalau berbicara anak yang baik mungkin sudah banyak, tapi izin saya kalau kita punya misal diuji sama Allah dengan pilihan yang mungkin menurut kita tidak baik. Monggo dibaca surat At-Taghabun ayat yang ke-14 Bunda. Ini caranya, tipsnya. Ayat yang ke-14, surat ke-64 saya ingat saya, At-Taghabun.
Ya, 64 ayat yang ke-14 Bunda. Monggo dibacakan. Ya, 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadimu surga bagimu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Iya. Di situ disebutkan tidak hanya anak, ada pasangan. Tapi panggilan pertama ditujukan kepada siapa Bunda di situ? Orang yang beriman. Ketahuilah pasanganmu dan anakmu bisa jadi musuh. Tapi menariknya kalau kita berbicara musuh Bunda, kalau Bunda mau ketemu musuh, apa yang Bunda harapkan? Ketemu apa nggak ketemu? Ya, berarti yang Bunda lakukan mendekat atau menjauh? Menjauh. Saya nggak nanya lebih Bunda, kalau lebih nanti tambah-tambah. Oh yo, didungakno pisan Pak Ustadz. Nggak usah doa-doanya dulu lah. Ya, kita biasanya menjauh. Kenapa? Karena kita nggak mau punya perkara yang buruk dengan dia. Tapi menariknya ayat itu bilang jangan jauhi. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada hal-hal yang membuat tidak nyaman, jangan jauhi. Itu yang pertama. Cuma diminta hati saja. Hati. Maka saya kalau berbicara ini, kalau pasangan Bunda di sini tentunya lebih senior dibanding saya. Saya kalau ditanya sama anak-anak muda Bunda, ini kalau anak-anak muda yang bertanya, Ustadz, pasangan yang terbaik itu yang apa? Saya jawab dengan singkat Bunda, pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Terbalik itu berarti berbeda, yang saya maksud. Terbalik itu yang berbeda. Berarti yang laki-laki ya harus seperti laki-laki, perempuan dengan gaya perempuan. Jangan disamakan terus. Contoh, mohon maaf, Bunda wajahnya ekspresif atau datar? Bunda-bunda ini. Maksudnya ekspresif itu yang berganti-ganti mimik itu Bunda. Oh ya Allah. Atau yang datar, kayak Susana. Ingat tahun 90 Susana? Di televisi itu loh Bunda, film-film. Yang datar wajahnya itu, kalau ditanya suaminya misalnya, kamu dari mana? Aku dari sini. Itu loh Bunda. Ya, Susana itu loh. Kamu mau apa? Terserah. Itu kalau datar itu laki-laki. Kalau yang ceria, mimiknya berubah-ubah, perempuan. Jangan disamakan, aku kan wajahku berubah-ubah, berarti suamiku juga harus seperti aku, harus sama, wajahnya berubah-ubah. Oh horor Bunda. Punya suami yang ceria, suami pulang kantor mengucapkan Assalamualaikum istriku, gimana kamu di rumah? Oh horor Bunda kalau suami punya yang seperti itu. Itu yang agak-agak tulang-tulang ya. Suami itu coolnya itu kalau datar wajahnya. Papa gimana di kantor? Kayak kemarin. Mau makan apa? Terserah. Itu coolnya, wibawanya laki-laki. Ini kalau nggak dipahami maka masalah. Maka saya sering menyampaikan ke anak-anak muda itu, pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Tapi tetap harus difahami. Poinnya adalah kembali ke anak di sini. Di situ ada kalimat yang pertama, fahzaruhum, hatilah. Jadi kalau menyikapi segala apa yang di luar keinginan kita dari pilihan Allah ini Bunda, khususnya anak, hati-hati. Tafsirnya Imam Al-Qurtubi dari hati-hati itu, jangan sampai menyakiti hati. Tafsirnya dari kata fahzaruhum itu adalah jangan sampai kemudian tersakiti hati. Disebutkan tersakiti hati ini adalah jangan sampai adanya lisan yang terucap, baik itu kata-kata ataukah itu sebuah doa. Dasar kamu tidak
suwai, apa-apalah kata-kata itu. Kalau Imam Ibnu Katsir menyampaikan fahdharuhum ini yang diminta benar hati-hati adalah lisan terhadap anak yang memang menjadi musuh dalam keluarga. Kemudian dilanjutkan, caranya hati-hati itu bagaimana? Di situ tadi apa Bunda? Ada 3. Maafkan. Dan paling enak memang yang memaafkan itu adalah siapa Bunda? Misal nih kalau yang punya masalah, anak sama ibu punya masalah, siapa yang paling mudah memaafkan? Ibu. Nggak usah diminta, pasti dimaafkan. Kalau anak beda, ibu punya salah, anak ngeruwemengnya nggak karuan Bunda. Ya Allah, saya ini kalau ditanya curhatnya ibu, Ustadz sering dapat curhatan orang tua ya? Iya. Sering dapat curhatan anak juga? Iya. Lebih enak yang didengar yang mana? Lebih enak curhatan ibu. Maksudnya telinga saya loh Bunda. Saya kan di Surabaya kan dekat sama anak-anak remaja. Pun juga, tapi saya juga family counselor, juga dekat dengan bapak dan ibu. Kalau ditanya lebih enak dengar curhatan orang tua tentang anaknya atau anaknya tentang orang tua? Enaknya curhatan orang tua ke anaknya. Masih rada kalem-kalem alus gitu Bunda. Tapi kalau sudah anak yang curhat tentang orang tuanya, wih. Ustaz, ngerti gak Ustaz? Ya Allah Ustaz, ibuku tuh Ustaz, aduh. Ya gaul sih gaul, tapi ya gak pantes belas loh Ustaz. Tapi kalau orang tua yang curhat anaknya, Ustaz gimana anak saya Ustaz, tapi ya gini gimana ya anak saya. Jarang saya dapatkan kata-kata ya kaya pokoknya Ustaz iku ya tetep bapakku ibuku. Jarang Bunda dengan kata-kata seperti itu. Maka kalau ayat ini berbicara maafkanlah, sebenarnya itu sudah menjadi otomatis. Kenapa? Karena gampangnya gini, mohon maaf Bunda, misal nih saya punya salah dengan Bunda. Saya punya salah dengan Bunda. Lalu saya yang salah ini, soal saya besar sama Bunda. Lalu saya minta maaf sama Bunda. Bun, saya minta maaf. Bunda karena gengsi nggak langsung mengucapkan kata-kata minta saya maafkan, nggak. Tapi Bunda berucap kalimat seperti ini. Kalau Ustadz ngomong gini, saya maafkan. Kalau Ustadz mengucapkan kalimat ini, saya maafkan. Itu sebenarnya sudah memaafkan atau tidak Bunda? Ya? Ada keinginan memaafkan apa tidak? Ada. Memaafkan belum, tapi keinginan memaafkan sudah. Soalnya kalau nggak ada keinginan sama sekali, nggak akan ngasih syarat. Saya ulangi lagi Bunda. Saya punya salah dengan Bunda, saya minta maaf. Bunda kemudian menimpali dengan saya akan memaafkan kalau Ustadz mengucapkan kalimat ini. Saya akan memaafkan. Berarti dari awal sudah ada niat ingin meskipun belum memaafkan. Baik. Apa yang dimiliki oleh seorang ibu itu seperti halnya yang dimiliki sama Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bunda punya rahim. Allah itu kan Maha Pemaaf. Contoh gampangnya, Bunda pasti ingat doa yang paling tua usianya. Ayo coba tebak Bunda. Doa yang paling tua usianya. Rabbana dzolam. Nah, karena apa tua? Karena Nabi Adam yang mengucapkan. Ini doa yang pertama kali. Rabbana dzolam. Nah, surat yang ke-11 coba dibuka Bunda. Surat yang ke-7, mohon maaf, surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-23. Coba Bunda bacakan. Ayat yang ke-23. Al-A'raf ayat yang ke-23.
Ya. 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Ya, itu ucapan saya tadi Bunda. Nabi Adam. Bunda buka surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-37. Al-Baqarah ayat yang ke-37. Ini kisah yang tadi saya sampaikan, ini yang sebagaimana kisah Nabi Adam dengan Allah. Monggo. Surat yang kedua ayat ke-37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Nah, yang ingin saya sampaikan Bunda, sebelum surat yang ke-7 ayat ke-23 tadi yang terkenal, Rabbana Zolam. Nah, itu seperti ucapan yang tadi misal Bunda. Pak Ustadz, saya maafkan kalau Pak Ustadz mengucapkan kalimat ini. Sama halnya Allah bilang, Nabi Adam, aku maafkan kamu kalau kamu mengucapkan kalimat ini. Rabbana Zolam. Nah, yang tadi surat Al-Baqarah 37, Allah ngasihkan beberapa kalimat. Nah, tafsirannya salah satu dari kalimat itu adalah Rabbana Zolam. Nah, sehingga Allah akan bicara, wahai Nabi Adam, aku akan memaafkan kalau kamu mengucapkan kalimat ini. Berarti Allah dari awal sudah pingin memaafkan. Maka Allah itu Rahman Rahimnya seperti itu Bunda. Sebagaimana para ibu-ibu yang sudah punya rahim, pasti ketika ada wa'fu anhu, maafkanlah dia, kita itu tanpa diperintahkan dan tanpa diminta sebenarnya pingin memaafkan. Jadi poin yang pertama mudah Bunda. Kita lanjut persingkat poin yang kedua apa Bunda? Yang tadi itu surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Wasfahu. Apa di situ terjemahnya Bunda? Menyantuni. Sofaha itu sebenarnya jabat tangan Bunda. Ada menyantuni, melindungi. Sofaha itu artinya jabat tangan. Kalau bahasa saya sentuhan. Kan jabat tangan ini adalah sentuhan. Dan fungsi jabat tangan itu adalah menggugurkan dosa dan sebagainya. Maksud saya adalah harus ada sentuhan. Orang tua sama anak, anak ke orang tua, pasangan dengan pasangannya. Harus ada sentuhan. Terserah sentuhan secara fisik atau sentuhan secara non fisik, hati, doa dan lain sebagainya. Maka kalau saya menyarankan di sini untuk anak khusus Bunda, mohon diikuti kata-kata saya Bunda, mohon diikuti. Ini doa dari Rasulullah SAW kalau punya anak yang kita harap sesuai dengan harapan kita dan dia terjaga dari keburukan. Mohon diikuti. Allahumma Tahhir qalbahu Waghfir zanbahu Wahsin farjahu. Yang ada 3 doa. Doa yang pertama, Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah bersihkanlah hatinya. Waghfir dzanbahu, ampunilah dosanya. Ini khusus untuk anak memang objeknya. Dan yang ketiga, wahsin farjahu, dan jagalah kesucian dirinya. Kapan diucapkan Rasul ini? Dalam sebuah hadis sahih tentang seorang anak muda yang minta izin berzina. Mau zina izin Bunda. Sama Rasulullah diajak dialog. Setelah dialog, Rasulullah kemudian memegang dadanya anak muda ini, lalu mengucapkan Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Kenapa doa ini saya haturkan ke bunda-bunda di sini? Karena bahasa hadisnya jelas, menyentuhkan tangannya Rasul ke dada anak muda ini, sentuhan. Dan saya minta ini bunda yang melakukan, bukan suami atau bapaknya anak-anak. Kenapa? Bapaknya anak-anak yang pertama tadi dialog dulu.
Rasulullah itu dialog dulu dengan anak muda ini. Bagaimana kalau kamu mau zina? Gimana kalau ibumu yang dizinai? Gimana kalau adikmu yang dizinai? Gimana kalau tantemu yang dizinai? Diajak dialog. Itu biar bapak. Tapi kalau urusan yang kedua, memegangkan tangan Rasulullah ke dadanya, saran saya, bunda, ini sudah saya sampaikan ke beberapa ibu-ibu yang mendapatkan takdir Allah, anaknya tidak sesuai dengan ekspektasi harapan orang tua. Saya biasanya nyarankan, kalau anaknya tidur, ibu habis sholat tahajud, sholat qiyamul lail, datengin anak, pegang dadanya sambil berucap doa yang tadi. Hadis riwayat Imam Muslim, yaitu Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Farjahu. Iya, farjun itu sebenarnya artinya adalah secara bahasa kemaluan. Iya. Tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Ini baik untuk anak yang bermasalah atau tidak yang bermasalah. Makanya bunda perhatikan poin yang terakhir tadi di surat At-Taghabun apa bunda? Setelah wasfahu, ada yang masih ada? Yang tadi kan 1, maafkanlah. 2, kemudian santunilah, atau kemudian engkau minta ampun kepada Allah atas kesalahan pasangan kita atau anak kita atau musuh kita ini. Kita memintakan ampunan dari Allah. Dalam bahasa lain, minta penjagaan dari Allah untuk musuh ini. Sama halnya caranya sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Maka para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati pilihannya, apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Dari semua pilihan Allah yang kita nggak punya pilihan kepadanya, hanyalah yang tampak dan bisa kita lihat dan kita berinteraksi, yaitu pilihan Allah yang bernama anak. Yang lainnya kita nggak bisa berinteraksi, nggak bisa tahu. Ini cuaca tadi sudah reda, sekarang hujan deras. Besok kita nggak tahu. Kapan lokasi meninggal? Nggak tahu. Tapi hanya anak yang kita tahu. Pesannya Allah kepada pilihan yang kita nggak punya pilihan, di mana anak kita bisa mengetahui, menilai, memahami, dan berinteraksi dengannya. Sesungguhnya itu titipan yang paling mahal. Karena pilihan Allah yang bisa kita lihat hanya anak, yang bisa kita tahu hanya anak. Karena itu yang paling mahal. Sementara ini dulu yang dapat saya sampaikan terkait nikmati pilihannya, yaitu anak di sini. Dan satu hadiah dari kami tadi adalah doa dari Rasulullah tadi. Monggo jika berkenan bisa diamalkan. Baik bisa disentuh langsung, kalaupun anak sudah bekerja, sudah pindah kota, berpisah dengan rumah, tetap bisa kita lafalkan doa itu bunda untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena ujian anak kita lebih berat ketimbang ujian kita zaman dahulu, terkait khusus wilayah-wilayah kehidupan anak remaja zaman sekarang. Ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang diobrolkan, kami persilahkan, karena saya juga nggak tahu, ini baru kali kedua saya di majelis ini. Ada pertanyaankah atau tidak ada ya? Oh ada, kalau ada, oh ya. Monggo bunda kalau ada. Hikmahnya apa dari itu? Karena ibadah ini semua pakai dari mana? Hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa langsung berinteraksi dengan pilihan Allah yang kita sebenarnya nggak punya pilihan dengan itu. Allah masih ngasih kita kesempatan untuk menikmati pilihannya yang kita nggak bisa punya pilihan lain, yaitu anak itu tadi. Kalau cuaca kita nggak punya kesempatan berinteraksi, besok nggak bisa, apalagi masalah kematian. Tapi Allah hadirkan pilihannya Allah, yaitu yang bernama anak. Maka di titik inilah nikmatilah. Mohon maaf, saya bisa nggak nyuruh bunda menikmati cuaca? Sulit.
Saya bisa nggak bilang, Bunda nikmati hari esok? Nggak akan bisa. Apalagi kalau saya bilang, Bunda nikmatilah kematiannya. Aduh, kan nggak enak Bunda ya. Tapi kalau saya bilang, Bunda nikmatilah kepemilikan, bisa? Bisa. Kenapa? Closing statement dari saya, Bunda. Saya ini sering dapat curhatan orang tua yang anaknya bermasalah. Ustadz, anak saya gini, Ustadz, anak ini dan seterusnya. Saya cuma jawab apa, Bunda? Ibu, mungkin ibu capek punya anak ini, mendidik anak. Bapak, mungkin bapak capek mendidik anak. Tapi ketahuilah, lebih capek mereka yang sedang mengusahakan punya anak. Lebih capek mereka yang sedang mengusahakan untuk punya anak. Kita yang punya anak tidak terlalu capek. Kenapa? Karena kita sudah punya anak. Yang belum punya anak sudah pengorbanan perasaan, uang mungkin bayi tabung sampai ratusan juta. Secapek-capeknya kita yang punya anak, masih capek yang belum punya anak. Ini yang dapat saya sampaikan. Sampun nggih? Kita tutup dengan sebuah nggih. Di sini ada yang dibalik ya, Ustaz. Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu. Sama, Bunda. Jadi memang kalau berbicara hadis itu memang tidak bisa satu sebenarnya, tapi Bunda cerdas di sini membuat pembanding. Pembandingnya itu bahkan ada 4, Bunda. Kalimatnya itu berbeda. Kalau di sini yang Bunda baca itu tadi ada Allah dibalik ya, tapi kan yang terakhir sama. Ya, yang terakhir sama. Nanti ada bahasa yang lain. Bahasanya itu bukan tohir, tapi zaki, angfusihi. Ya Allah, bersihkanlah dirinya. Jadi hadis yang lain itu Allahumma zaki anfusihi. Ya Allah, bersihkanlah dirinya. Jadi pakai anfusihi, bukan pakai qalbuhu. Jadi memang dalam berbicara hadis itu masih banyak versi. Cuma kan saya nggak jelaskan tiga-tiganya. Loh si jiyai rodo-rodo angel dihafal loh Bunda ya. Contoh mohon maaf, yang gini. Bunda, saya izin bertanya. Bunda kalau duduk di antara 2 sujud doanya yang mana? Duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajibuni warzukni wa'fu. Itu hadis riwayat Imam Nasai. Saya beritahu Bunda, ada doa yang juga sahih, boleh diamalkan. Duduk di antara 2 sujud, doanya cuma 2. Rabbil firli, Rabbil firli. Loh, milih yang mana sekarang Bunda? Tapi pesan saya, jangan digabungkan. Ustadz, aku pengen dua-duanya. Pas duduk antara 2 sujud pakai dua-duanya. Rabbi firli warhamni wajibuni warzukni warfa'ni wadini wafini wafwani. Rabbi firli. Oh jangan Bunda. Pilih tetap harus satu. Soalnya apa? Kalau panjenengan mau milih semuanya, nggak selesai sholatnya. Doa iftitah ada 12 versi. Bunda pakai Allahumma bait baini, lanjut kabiro, lanjut alhamdulillah dan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Nggak usah, pilih salah satu. Kayak tadi monggo mau yang pakai Allahumma fir dulu, ataukah Allahumma tahhir qalbahu dulu, ataukah Allahumma zaki anfusihi. Monggo yang mana dipilih. Insya Allah maknanya tetap sama. Sejenak kita berharap pinta kepada Allah di waktu yang insya Allah juga tempat lokasi yang baik, masjid, dan waktu yang saat ini sedang hujan. Semoga Allah ijabahi harapan-harapan kebaikan kita, wabil khusus untuk keluarga-keluarga yang kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah majelis kami, silaturahim kami, acara kami ini penuh dengan naungan rahmat-Mu. Rahmat yang berbentuk kebahagiaan, kesenangan, ataukah solusi dari segala problematika hidup kami ya Allah. Dan jangan Kau pisahkan kami ya Allah dari tempat ini kecuali ampunan telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah likulli min ahlina. Ya Allah, kami memohon, kami meminta kepada keluarga kami ya Allah, pasangan kami, putra putri kami ya Allah,
Allahumma ighfir dzanbahu ya Allah, wa tahhir qalbahu ya Allah, wahsin farjahum ya Allah. Allahumma rzuqhum ya Allah bil afiyah wassihah wa ta'ah fi ibadatika ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon karuniakanlah kepada keluarga kami ya Allah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, ketaatan kepadamu, menikmati dalam beribadah kepadamu, dan ampunilah dosa, khilaf dan salahnya ya Allah, dan jagalah hatinya selalu bersih, selalu taat, selalu suci ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.